Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-9. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan menjalani kehidupan, iman kita makin bertumbuh, dan kita makin cinta kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, Allah pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbuhan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan mereka. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan pengadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Tuhan, Engkau mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman dan merenungkannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa aman. Dan untuk mencapai rasa aman tersebut, manusia perlu melakukan yang namanya bertahan atau berjuang agar tetap bisa aman. Nah, apa yang terjadi saat di dalam diri kita tidak ada perasaan aman? Maka yang terjadi adalah akan muncul rasa khawatir, rasa panik, dan stres yang terus tidak menentu terjadi dalam hidup kita. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih dalam, saudara, perasaan khawatir dan cemas yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya diakibatkan karena ada perasaan tidak aman dalam diri kita. Kalau Anda sedang mengalami hal tersebut, maka Anda tidak salah untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Mazmur pasal 9 yang kita baca barusan ini. Saudara, kita melihat dengan sangat jelas pesan yang dituliskan oleh Daud di sini. Bahwa Daud merasa sangat aman dalam hidupnya karena ia tidak takut dengan orang-orang yang memusuhi dia, dan dia tidak takut dengan orang-orang yang mencelakakan, bahkan yang berbuat tidak adil kepadanya. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah bagi kita untuk bisa tenang kalau semua orang itu menyukai kita, kalau semua orang mencintai kita dan selalu mau menolong kita. Tapi kita akan merasa tidak aman menjalani hidup kalau banyak orang yang memusuhi kita dan ingin menghancurkan kita. Saudara, kita bisa panik, kita bisa marah, bahkan stres kalau ada orang lain yang berusaha menjelekkan dan bahkan menghina kita dari belakang. Nah, saudara, itulah hal yang sangat menyebalkan, membuat kita seringkali emosi dan kepikiran terus-menerus. Tapi saudara, Daud mengajak kita untuk tenang aja. Sekalipun kita semua dimusuhi, diperlakukan dengan tidak adil, dan kemudian dikecewakan, kita mesti tenang. Kenapa? Karena Daud tahu di mana dia harus berlindung. Dia berlindung kepada Tuhan. Saudara, Daud bukan hanya tahu kalau Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang memberi rasa aman bagi dirinya, tapi ia mengalaminya sendiri. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-9. Daud berkata, demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak.
tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, ini adalah ungkapan iman yang dialami oleh Daud. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah pelindung bagi orang-orang yang mengalami kesesakan, pelindung bagi orang yang terinjak, yang dianggap rendah oleh manusia. Selain itu, saudara, Daud juga menggambarkan bahwa Tuhan yang ia kenal itu adalah Tuhan yang akan membela, bukan hanya melindungi tapi membela, dan yang akan melawan setiap orang yang ingin mencelakakan dirinya, si Daud. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dan saudara, dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga rindu kita mengalami pengalaman yang seperti Daud. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita dan sumber rasa aman kita yang kekal. Bukan harta, bukan kuasa manusia, bukan kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi hanya bersama dengan Tuhan. Sebab itu, saudara, mari kita bangun iman kita semakin bergantung dan dekat kepada Tuhan. Maka percayalah, suatu hari kamu akan melihat betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dan betapa tenangnya bahwa setiap hal yang kamu lalui ada Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kalau kamu percaya itu, maka kamu akan melihat, tenanglah, Tuhan itu adalah pelindungmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun orang memusuhi kamu, sekalipun kamu terinjak-injak, sekalipun kamu dilukai, kalau selama kamu jalani bersama dengan Tuhan, lewati itu bersama dengan Tuhan, maka kamu akan tenang. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau adalah Allah, sumber kekuatan, sumber perlindungan kami, yang akan memberikan rasa aman dan rasa tenang bagi setiap kami. Tuhan, kesehatan kami bisa menurun, orang-orang di sekitar kami bisa berubah, harta yang kami miliki bisa habis. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempunyai kuasa yang tidak ada batasnya, dan Engkau adalah sumber perlindungan yang kekal, dan Engkau setia bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Hamba berdoa bagi setiap orang yang menerima pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan berkati mereka apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan lindungi mereka. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.